的声音是吧？kedengaran jelas。好，欢迎大家参加今天的课程。Ya, selamat datang teman-teman di kelas hari ini. 大家都好吗？Oke, sambil teman-teman merespon di kolom chat, saya akan share bahan untuk hari ini ya. 大家今天在哪儿？已经在家了，还是还在路上，或者还在公司呢？可以在评论区和我们分享呀。teman-teman posisinya di mana? Eh, nanti boleh berbagi di kolom chat ya bersama kita semua. Apakah sudah di rumah atau masih mungkin di jalan ya, 在路上 on the way, atau di kantor ya, 在公司。好，出现了是吧？OK，bahan kita udah muncul。我们到哪了？Kita sampai mana ya？好像很久没上课了，是吧？Sepertinya kayaknya udah lama ya. Oke, gak apa-apa. Baik, kita lihat dulu ya. 大家可以帮我看一下, teman-teman boleh bantu saya cek dulu. Kita terakhir sampai di halaman 19 ya, Ibu Lina ya. 到19页, 我看一下。19页。哦，OK，绘画，对吧？那应该是到了，生词接龙，对吗？这个应该是结束了呀，yang bagian tautan kata harusnya sudah selesai ya. Eh, kita sudah masuk ke kosakata yang halaman 22 belum？我们到了生词，22 页的生词了吗？Kita sudah sampai di kosakata halaman 22 kah? Atau baru mau mulai? Ya, teman-teman boleh bantu saya lihat dulu sambil kita lihat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Lina, 老师下午好 ya. Ada Ibu Helena juga. 老师你好. Oke, 你好 Ibu. Terus ada Ibu Lilian, Ibu Dila, terus Ibu Helena. 再来是大家下午好 Oke, Bu Lilian spellingnya udah benar ya. Ada Sin Ting Hao. Oh, Ting Hao mungkin ya maksudnya ya. Ting Hao itu maksudnya kabar baik ya. Biasanya kalau mau pakai Ting itu belakangnya ada te ya. Jadi kalau Ibu Sin ya, XIN ya namanya Sin. Um, deh, 等一下. Iya, kita perlu biasanya ya kalau ting hao de gitu ya karena pakai ting maka teman-teman boleh tambahin te di belakang ya. Kalau hen hao kan dia nggak ada te. Tuh, ting hao de. Bisa. Halaman 22. Oke. Nah, kalau gitu di sini ya ada tempat kosong. Jadi ting hao de sama nggak dengan hen hao sama. Cuman beda kosakata aja ya. Jadi mereka ini masih sinonim. Ting hao de. Ada ting, biasa ada te. Hao, itu adalah kata sifat ya. Misal contoh, maksud saya mau jawabnya hen hao, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau hen hao, tidak perlu ada te di belakang ya. Oke, artinya sangat baik ya. Ting hao de, hen hao. 再来是Ibu Helena. Oh, 老师晚上好. Oke, ya ketikannya udah benar Bu. Terus ada Ibu Lina 说我很好，在家里。星星也是在家里。Ibu Yovita juga, Ibu Lilian juga. Oh, oke, 大家都在家了啊。Ibu Helena juga 在家. Oke, terus ada Yunita. 肖浩老师，我在家。哦，大家很多都在家了啊。听清楚了，老师和同学们，情人节快乐啊！对，今天是情人节啊，所以也祝大家情人节快乐啊！再来是 ada Ananta, ini ibu ya, Ibu Ananta ya. 老师下午好，朋友们好，ketikan huruf Mandarin ini udah benar ya. Wow. Terus ada Bu Wiwit. 老师好, oke ini udah benar, ini adalah ketikan tradisional. Terus Ibu Lina 说还没有，还没有是什么？还没有回家还是什么？Ya, oke ya. Mungkin mau jawab saya bahwa belum, apakah belum sampai rumah atau seperti apa ya? Hai Meo itu belum apa? Oh, belum itu yang tadi kosakata kali ya.
Oke, baik. Karena saya baca dari atas ke bawah ya. Oke, 再来是 Ibu Deborah，下午好，老师，祝大家情人节快乐。Oke, Ibu Elena juga ya sudah hadir ya。老师，下午好，我在家。哦，也是在家。好的，对，所以今天刚好是情人节啊，所以我们可以学一下情人节。Hari Rabu kemarin saya sempat bahas ya, saya bilang kayaknya salah satu hal yang mudah di bahasa Mandarin gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau menguasai sesuatu, nggak cuma Mandarin sih, teman-teman perlu punya mindset pemikiran gitu ya, pandangan bahwa oke, mungkin ya kita nggak bisa bohong bahwa susah gitu ya. Oke, nggak apa-apa susah tapi bisa dipelajari. Nah, tapi kalau saya suka mindsetin salah satu kelebihan dan kemudahan dalam bahasa Mandarin yang menurut saya sih apa ya tinggal tambahin gitu ya. Contoh eh, kemarin kita belajar oh Yuan Xiaojie itu cap gome ya. Terus kalau kita mau ngucapin kita tinggal tambahin kuai le. Nah, begitu juga hari ini pas banget ya, 情人节 itu Valentine ya. 情人节 itu hari kasih sayang. 情人节 ini festival perayaan. 情人 itu artinya kekasih gitu ya. 情人节 itu hari kasih sayang. Kalau Happy Valentine berarti teman-teman tinggal tambahin 快乐. Jadi apapun gitu ya dalam mengucapkan di bahasa Mandarin, standarnya itu adalah ketika kita tahu istilah nama festivalnya atau harinya, kita tinggal tambahin 快乐, bener nggak? Contoh eh, apa Happy Birthday gitu ya. Jadi ulang tahun itu adalah, maksudnya hari lahir itu adalah 生日, maka ditambahin 快乐gitu ya. Jadi teman-teman berasa nggak maksudnya eh, ini lumayan gampang gitu ya. Jadi begitu tahu, oh ini istilahnya harinya namanya apa? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tahu istilah festival apa, terus kita tambahin 快乐 ya, yang artinya happy. Jadi kayak hari ini Happy Valentine, kita bisa bilang 情人节快乐. Oke ya. Oh, hmm, Oke, 大家可以抄起来, teman-teman boleh catat dulu, boleh screenshot ya. 我祝大家情人节快乐, 大家都开开心心的 ya. Semoga teman-teman selalu senang, gembira, happy ya. Oke. Kalau sudah, kita akan ke kosakata. Oke. Oh, Ibu Katarina sudah hadir juga ya. 下午好，老师班长，我还好，老师班长都好吗？谢谢您，我们都很好。我刚吃完晚餐，在我这里下大雨. Oh, hujan ya, besar ya di tempatnya Ibu Katarina. Ibu Katarina sudah selesai makan malam. Baik, tadi Bu Lina jawab saya hai Meyo itu maksudnya belum dibahas ya. Oke, Sisienin, udah benar, artinya belum ya. Cuma karena saya baca dari atas, jadi nyambungnya kemana gitu ya. Oke, 那我们看一下我们的生词好吗？大家可以看一下22页 halaman 22 kosakata lesson 17 ya. Jadi 我们到了第17课 lesson 17 kita akan lihat kosakatanya ya. Oke. 大家找到了吗？sudah ketemukah? Oke, 好。Jawabnya gimana teman-teman? 找到了 ya. 找 itu mencari, 找到了 itu sudah ketemu. 谢谢 Ibu Lilian ya. 找到了. Dibiasain ya. Jadi yang simple-simple dibiasain, lama-lama kita paham gitu ya. Oh ini lagi ngomongin udah ketemu belum gitu ya. Jadi 找 itu mencari, 到 itu tiba gitu ya, huruf Mandarinnya tiba, tapi begitu mereka jadi satu artinya ketemu ya. 找到了. Yang suka saya bahas bahwa kata kerja plus result ya. 找nya pakai H ya. 找到了. Sudah ketemu. 找到了吗? Nah, ini sebenarnya juga jurus pamungkas ya. Mungkin saya sering bahas bahwa 吃了吗? 了吗 itu artinya sudahkah? Ya, 好了吗? Ya, sudahkah? Ya, ini boleh jadi teman-teman tuh ngambil jadi apa ya kalau saya bilang patokan atau dihafalin kan nanti diganti-ganti gitu. Ya. Oke. 好，找到了，sudah ketemu ya. 来，我们看一下生词，kosakata ya.
Ya, 找到了 ya. Huruf Mandarinnya yang benar adalah yang ini. Mirip kayak wo, tapi bukan ya. Karena saya lihat ada beberapa yang milih hurufnya itu keliru ya. Dia mirip kayak kalau teman-teman yang sudah belajar Hanzi kayak wo, mirip-mirip, tapi nggak sama. Teman-teman silakan lihat perbedaannya ya. Kalau wo itu dia ada topi dan cara nulisnya dari atas karena saya ya. Sedangkan chow itu adalah pakai tangan. Jadi ti shou pang. Terus sampingnya begitu ya. Jadi mirip tapi tidak sama ya. Ingat wo itu orang, makanya dia mulainya nulisnya dari atas ya, kepala. Kalau mencari tangan, makanya huruf Mandarinnya ada beginiannya. Itu namanya ti shou pang. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tangan, saya nggak bilang 100%, tapi membantu sekali ya. Untuk kita, oh kayaknya ini berhubungan dengan tangan ya, kata kerja yang dilakukan dengan tangan. Oke, 好，看一下生词，我先给大家念一遍，saya bacain dulu buat teman-teman semua. 正在，正在，一直以来，一直以来，到，好奇，主要，主要，概念，概念，未雨绸缪，未雨绸缪，筹谋，基本，转移，转移, cuannya 3 ya teman-teman. Terus baca cuan itu bersih. Teman-teman masih ingat H itu bukan ada angin, tapi lidahnya diangkat ya. Z itu bersih. Jadi jangan pakai angin ya. Cuan yi, ZH 呀，转移。再来是风险，风险，经济，经济，疾病，疾病，比如，比如，事故，事故，造成，造成，损失，损失，应该，应该，策划，策划，层次，层次，氛围，氛围，医疗险，医疗险，重疾险，重疾险，寿险，寿险，初次，初次，根据，根据，不过，不过，个人，个人，咨询，咨询，专业，专业，顾问，顾问，百分之，百分之，产品。Nah, kalau ini CH, H ini lidahnya diangkat ya. Jadi selalu konsisten seperti itu ya. H itu bukan angin tapi lidahnya diangkat. Terus ini C laoshi. Kalau tadi kan Z. Kalau ini C, jadi anginnya harus kedengaran. 产品. Kalau udah biasa, ya kita udah biasa. Tapi kalau teman-teman bilang gimana ya cara untuk bacanya supaya tepat, maka perlu ada angin gitu ya istilahnya. 产品 ya. Jadi CH ya. CH-nya bunyi bahasa Indonesia, tapi tulisan CH yang di pinyin bukan itu maksudnya ya. Oke, 再来产品 P-nya juga ada angin ya. 产品再来是用处，用处，对，对，找，找, tadi ada 找 juga ya yang tadi saya tulis. Kemudian 同意，同意，说法，说法。好，再来一次好吗？这些生词多了一点儿呀，udah lumayan banyak。正在，一直以来，到，好奇，主要，概念，未雨绸缪，筹谋，基本，转移，风险，经济，疾病，比如，事故，造成，造成，损失，应该，策划，层次，氛围，医疗险，
重疾险、寿险、初次、根据、不过、个人、咨询、专业、顾问、之、产品、用处、对、找、同意、说法。好，我们来练习一下，kita latihan baca dulu ya. Oke, 首先呢，我怕我忘了呀，pertama-tama saya takut saya lupa. 借此机会对吧？你要 lewat kesempatan ini，我想跟我们这个月的赞助者道谢itu artinya mengucapkan terima kasih ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur kita bulan ini. Ibu Lilianti dari kelas 1U, Ibu So Kristina 1M, Pak Budiman 1E, terus ini Bapak atau Ibu, maaf kalau ada salah ya, salah pengucapan. eh Emboh 1B sama Cilinawati ya dari 1D. 好，非常感谢大家的爱心，大家的赞助。Ya, terima kasih buat eh cintanya, terima kasih juga buat supportnya sehingga kita bisa Zoom terus, kita bisa terus belajar ya。非常感谢大家，谢谢你们。OK，再来，那我们来念一下kita latihan baca. Saya akan nunjuk volunteer ya yang sudah tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Vina. Oke, Nin hao, Ibu. 老师好，您好，来，我们念一下第1到第51 sampai 5呀。正在，1、2、3。正在一直以来 Oke, jadi nya karena nada 2, jadi i-nya jadi nada 4 ya. 一直以来一直以来 ，OK，很好。lanjut，到嗯嗯好居，oke. Oke, dia huruf Mandarinnya hao, tapi di sini dia harus baca nada 4. Hao, hao qi, 好奇很好，好奇呀，nada 4 hao. Terus yang kelima，主要，主要很好，谢谢Ibu Vina，再见。谢谢老师。Bukaci ya, sudah bagus ya. Sedikit saja. Iya benar. Jadi ini huruf Mandarinnya harusnya kan hao ya. Mungkin teman-teman nanti baru bertanya ya. Kalau saya kan baca huruf Mandarinnya nggak ngeh. Oh iya, nanti teman-teman pasti bingung ini bukannya huruf hao nada 3 ya, harusnya ya. Kenapa di sini dia baca nada 4? Ya, karena artinya berbeda ya. Saya lagi kita lanjut dulu baca ya sebelum ke arti. 我们看一下 嗯 Ibu Yovita. Ya, Nin hao, Ibu. 你好，老师。OK，来，我们念一下6到10，6 sampai 10. Silakan. 太念 OK，OK，未雨绸缪，nadanya ya. 未雨绸缪 未雨绸缪，ya, 雨 nada 3 ya. 未雨绸缪 boleh sekali lagi. 未雨绸缪，OK，lanjut. 绸缪 Mhm. 基本 Oh, ji-nya bersih ya, jadi ji. 基本 基本 OK，好。转移 Cuannya bersih tanpa angin. Cuan 转 yi. 转移 Ya, ya itu. Ya, boleh sekali lagi? Nomor 10. 转移。很好，谢谢您，Ibu Yovita。谢谢再见，老师，不客再见。气。Saya mute kembali ya. Oke，再来是11到15。DHS ini mungkin lupa ganti nama ya. Oke, Nin hao, Ibu atau Bapak? Hello，你好，你好，老师。Oh, Ibu 啊 ya. 哈，您怎么称是呼呢？老师。我是燕霞，黄燕霞，王黄燕霞。
黄燕霞. Oh, 对对对，好好。好好好Ibu Huang ya. Oke, Ibu 啊 silakan 我们念一好下11到15。来，1、2、，OK 3，OK，谢谢老师。第不客气。十一个分选，12enggak ya. 风险。风险嗯嗯风险，OK，12是经济，嗯嗯，经济。OK，三治病治疾病疾病哦不是疾疾病。疾疾病，OK，这，比如好，比如五是尸骨 OK，尸那ada 4 kedua-duanya ya. 事故。尸骨尸骨哦，尸骨故， ，OK，事故 boleh 事 ikutin saya. 事故。事故Ya ya 事 itu 故事，OK，故ya. Nada 4 juga 事 ku. 故好，事谢谢您。谢 OK，谢老事故师，呀，不客气不客气，事谢谢故，黄女谢谢，士啊，谢谢您，再见再见。呀，不客气。再来，我们看一下星星。OK，您好你好，老师。您好，来，我们念一下16到20。好。造成嗯嗯，损失，应该损失损ya, 是 nada 1 ya. Kalau mau 应 bantu 该 dengan tangan juga boleh. Boleh. Sekali lagi yang nomor 17 ya. 损失 损失 yes. 17, 17, 17 sudah, sorry, 18. 应该 Oh, nada 1-1. 应该 Ingkai. 应该应 Oh, 该 oke, kai nada 1. Sinsin boleh bantu dari bahu sebelah sini ke bahu sebelah sini datar nada 1 ya. Ingkai. 应该 Yes, itu ya. Ingkai. 再来19。应该这话 C 啊，itu dia ada 这 angin ya. 话 Jadi bacanya 策划. 策划 Yes, yes. 策划. Huanya 4 ya. 策划 策划. 策划 20. Oke, udah bagus ya. 层嗯层 Iya, 层次 2 ya. 层次. 层次 层次. Nanti nggak apa-apa, boleh 层 review 次。sambil dengerin rekaman. Ya, nanti ikut pas saya baca. Ya, oke. 好的，谢谢您，老师，谢欣欣，谢。加油。Ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi boleh didengerin ulang. Tadi Sinsin pas ikut saya baca tuh bisa bener. Jadi artinya semua orang bisa. Itu maksudnya ya. Jadi tujuannya itu mau yakinin teman-teman bahwa bisa kok. Cuma belum terbiasa. Caranya karena bersyukur kita ada rekaman, teman-teman silakan diputar rekamannya terus di stop. Ikutin. Stop, ikutin gitu ya. Oke. Kita lanjut Ibu Feni. Ibu Dokter Feni. Nin hao, Ibu. 好，老师，呀，您好，我们念一下21到25。OK，来，开始，mulai。21 分 sampai 5. 分为 Ya, 分为 lebih gantung di atas nada 2. Yang 分nya udah bagus ya. 分为分为 Oke, 医疗线 oke. Ibu boleh ikutin saya untuk nadanya ya. 医疗险医疗险 险 nada 3 ya. 医疗险医疗险 oke. 中医险 重疾 yang tengah baca ji ya. 重nya 4. 重疾险中医险重疾险再来24 24
稍咸，寿寿咸首咸， ，OK，寿咸，再来是25，竹子，竹子， iya, ya udah benar ya. 初次 ya, 很好，Ibu sudah banyak perkembangan ya. 初次，谢谢您，Ibu Feni，加谢油，谢老师，不客气呀，Ibu ikut terus ya dari gelombang pertama ya. 再见，杨谢谢。老师， Ya, saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya. Ibu Atsun. Ya, oke. 您好。您好，老师。您好。我们念一下26到30。来，开始。1、2、3。根据，哦，根据。根据， J-nya bersih, nggak pakai angin, cuman dia mulutnya setengah bulat. 根据， Kenju. 根据， Yes, yes. Kenju, betul ya. Mulutnya dibulatin. Kenju. Kalau cu itu jadi Kenju. gini, Bu. Cu itu jadi ZHU atau ZU. Tinggal lidahnya angkat apa nggak angkat ya. Jadi beda. Ini cu. Mulutnya harus bulat baru bisa kebentuk ya. Oke, sekali lagi, Bu. Boleh? 26. 根据， Kenju, betul. 不过， Oke, 很好。个人个人，咨询 咨询，询 juga sama, mulutnya bulat. 询。30, 30. 专业。专业，很好，谢谢Ibu Atun，谢谢，很谢谢好，老师。不客气，很棒呀。OK，lanjut，再来是 berikutnya Ibu Lilian。OK，您好，您好，老师，晚上好。晚上好。来，我们念一下31到35。顾问顾问，百好，分之之，百分之之 nada 百 satu 分 ya. 之 Yes, ini lebih tepat ya. 100%。再来，产品很好，产品。用处 OK，lanjut。对。很好，谢谢 Ibu Lilian ya. 哇谢哦，谢老师，再 ya, 见。不客气，再见。再来kita lanjut bawahnya Ibu Helena ya. 您好您好，老师。 ，OK，来我们念一下啊36到38。36到38，早，同意，说法啊，说法，说说哦，法，法nya 3，耶，说说法。法。好的， OK，老师，谢再来谢。是，不哦，客气啊，谢谢您，再见，udah bagus ya Bu 再 ya。再见，老 OK，师，好，不谢谢。客气，再见。好，再来是Ibu Meiska。OK，Ibu Meiska 您好。老师好，您好，来我们念一下1到5。老师好，哎，你好，能听到吗？听到了。听到了，好，我们念一下1到5。好，老师，嗯，正在好，一直以来，很好，一直以来，i-nya lebih turun lagi, sisanya oke. Boleh sekali lagi? 一直以来，一直以来嗯到好好，奇，好奇，很好，再来，主要主要，主nya 3, jadi turun nih, 主要主要， ，yes，很好，谢谢卢梅斯卡，再谢谢见，老师，不客好，气，谢谢。不客气，再来kita kayaknya ada lanjut berikutnya Bu Nani, ya, 您好，Ibu Nani。老师您好， Ya. 老师您好， Oh, 您好，声音很小，suaranya sangat kecil, Bu. Belum kedengaran. Coba digedein sedikit volumenya mungkin. 您好。老师您好， Oh, iya, suaranya agak kecil ya, Bu. Nggak apa-apa. Kita coba baca 6到10, 6 sampai 再 10. 来，念
2、3，概念，概念啊，概念，OK，未雨绸缪，很好。未雨雨nya dia turun ya. 未未雨雨绸绸缪，缪，ya雨nya karena ada 3。OK，再来，绸缪，绸缪很好。积分，嗯，好，转基 1, 本 3 ya，本，基本，基本，呀，很好，转基本，对。转再来，转 oh, cuannya dia 3. Jadi kalau 3 itu gini, cuan, turun dulu. Cuan, baru nada 2. I, cuan, 转 i, 移 cuan, i. Oke, 再来 nomor 9 boleh sekali lagi? 基本，很好，基本呀，很好，谢谢您，Ibu 谢 Nani，再谢，见。再见。 Bu Keci, saya mute kembali ya. Baik, berikutnya ada Ibu Eliana. Oke, Nin hao. Oke, Nin hao. Sudah saya unmute. Apakah bisa? Oke, hao. 老师好， Nin hao Ibu Eliana. 念一下11到15，11 sampai 15 好， silakan. 1、2、谢谢老3。师。风险请记 Oh, Jing 1. 经济，经济很好。疾病 Oke, 2 ya. Ji. Jadi kalau 2 tuh gantung di atas. Ji, ping. 疾病 Pingnya ada 4 ya. 再来是14、14。比如很好，比如15呢？事故。事故，对，事故，很好，谢谢Ibu Eliana，再见。谢谢老师。不客气。再来是Ibu春荣，您晚好，上好，老师。晚上好。来，我们念一下16到20。好，嗯，造成造成，好，损失，损失损失啊，对，应该应该satu-satu dia，应该很好。策划策 4，策划，策划策，OK，划嗯层次， ini benar ya，层次，谢谢，很好，谢谢你，不客气，谢谢谢谢，老师。不客气，谢谢Ibu春荣，再见。再来是Ibu Deborah，您好，Ibu，老师好，您好，来，我们列一下21到25，氛围、医疗险、医疗险，对，险nya di ayun ya, karena turun ke bawah ya, 医疗险，terus，重疾险、很好，重疾险，再来是寿险、寿险，OK，初次、初 1, yang kedua benar, 次 4 ya, boleh sekali lagi Bu? 初次。很好，谢谢，udah benar dan bagus ya. 好，谢谢您，再见，Ibu Deborah。再来是Ibu Maynard ya, OK，您好，Ibu。晚上好，老师。晚上好，到了25哦，26，来，我们开始26呀，26到30，silakan，请1、2、根据据根据据，tapi mulutnya dibulatin，根据，boleh 捕 sekali lagi？ 获 Oh, sorry，26 boleh sekali lagi？ 根据
Iya, cu ya, mulutnya dibulatin. Terus 27, 不过 bukuo, 对，bukuo。个28，人个人很好。29，之前 oh, 之。Nah, kalau 之 ZI bacanya 之ya. 之前，云。对不对？ 之。Oke, ikutin saya ya Bu, nomor 29. 咨询。之前 Ya, XUN itu bacanya mulutnya setengah bulat juga kayak jadi JU ya. Oke, 专业 咨询 boleh sekali lagi? 呀，老师， Oh, 29 boleh sekali lagi? 之前 Oh, 咨 哦， buku 之前咨询. 哦， Oke, 再来 之 ya, 前 咨询. 30, 专业 cuan 1. 专 Cuan, 业， ya benar. 专业，谢谢 Ibu Minar. 很好，加油啊！再见。叶老师，不客气，不客气，再见，谢谢大家，谢谢大家的参与，terima kasih juga partisipasinya。来，我们看一下意思呀，kita langsung ke arti。生词正在，正在ini familiar sekali ya teman-teman mungkin dulu mengenalnya lebih ke 在 yang artinya sedang. Sekarang dia punya lengkapnya ada 正在ini satu frase juga sama artinya sedang ya。我正在上课，我正在吃饭，我正在喝水，喝水是不能讲话，oke. Mungkin lagi ditelepon orang, ya dia lagi minum, bisa jadi ya. 我正在看电视，我正在学汉语，ya 正在 sedang ya. Jadi memang lagi gitu. 再来是一直以来，一直以来 itu selama ini. Memang dia satu frase. Kalau teman-teman lihat huruf Mandarinnya, 一直 itu artinya terus. Ilai itu artinya ke sini gitu ya. Di sini itu dia adalah partikel. Tapi teman-teman nggak usah pusingin, ini memang dia satu frase. Kalau Laoshi mau bilang selama ini gimana? Pakai 4 huruf ini ya. 一直以来 ya, 一直以来。再来是到 itu berkebalikan. 我倒不相信. Misalnya contoh gini, eh kita sangat percaya sama cerita dia gitu ya, tapi ada orang di samping itu dia merasa, hah masa sih gitu ya. Nah dia melihat, misalnya sayanya percaya banget gitu ya. Dia bilang, saya kebalikannya, nggak percaya, contoh ya. Jadi dia bilang, 你很相信，我倒不相信 gitu ya. Kamu sangat percaya, saya kebalikannya. Jadi dia subjek dulu gitu ya. 我倒不相信 artinya saya berkebalikannya tidak percaya gitu ya. Ada pertanyaan yang muncul di film-film sering dipakai 我倒要看看什么什么. Iya, jadi 我倒要看看itu maksudnya gini, dia itu menentang, artinya pengen lihat gitu, nantangin pengen lihat. Misalnya contoh gini, 他现在不让我帮忙了 ya, sekarang dia nggak biar, maksudnya nggak menyuruh saya bantu. Nah selama ini teman-teman bantu dia gitu ya. Nah terus teman-teman mungkin berkata atau Yunita berkata, 他现在不让我帮忙，我倒要看看他能吗？ gitu ya. Saya berkebalikan gitu ya. Artinya saya malah gitu ya. Mungkin malah di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Malah pengen lihat gitu. Dia ini bisa nggak ya tanpa bantuan saya? Tahu ya kan. Jadi dia satu ekspresi yang berkebalikan sama sebelumnya gitu ya. Berkebalikannya yang kayak tadi. Pertama percaya, yang satunya lagi karena dia nggak percaya dia pakai tau ya. Oke. 再来是 好奇. Nah, tadi mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal huruf Mandarin merasa, ini apa? Nadanya salah ya. Harusnya kan ada 3 hao yang artinya baik. Betul. Kalau nada 3 hao itu artinya baik, yang kayak apa kabar, kabar baik gitu ya. Terus orangnya baik, itu juga sama hurufnya ya, baik, hao. Terus hao lemah juga pakai hao ini yang artinya udah belum ya. Jadi hao ini dia banyak arti dengan bacaan nada 3. Nah, sedangkan di nomor 4 kita melihat huruf Mandarinnya sama ya, tapi bacanya nada 4 gitu ya. Nah, tadi nada 3 ya, sekarang nada 4. Nah, nada 4 ini dia dipakai di apa? Jadi teman-teman juga nggak usah pusing. Dia biasanya
punya apa sih kesatuannya gitu ya. Contoh kalau teman-teman di sini, oke, ini udah nggak ada pinyin misalnya. Ketemu dua huruf ini, saya harus baca apa? Pasti dia baca sebagai nada 4. Hao qi dan satu frase yang artinya penasaran. Hao qi. Terus dia dipakai lagi di mana? Oke, ini saya hapus ya. Teman-teman pernah tahu ai hao? Ai hao ini satu frase juga yang artinya hobi. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih huruf Mandarin 2 dan begini, maka si hao ini tidak dibaca hao nada 3, tapi dibaca nada 4. Sudah pasti. Ini sudah baku. Gitu ya. 爱好 hobi. 你的爱好是什么？我的爱好是唱歌。我的爱好是打球gitu ya. Misalnya ya hobi saya mungkin nyanyi, mungkin main bola gitu ya. 爱好. Nah, jadi kalau di nomor 4 dia sebagai satu frase sama qiguai de qi, hao qi jadinya penasaran ya. Pengen tahu kayak anak-anak sekarang kan beda gitu ya. Mereka tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kita boleh bilang ta hen hao qi gitu ya. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi, artinya rasa pengen tahu, penasaran. 再来是主要 sepertinya pernah ya. Oh, 主题 kayaknya ya. 主题 itu artinya topik. Nah, sekarang di sini kita ada kosakata 主要. 主 ini artinya utama. Ya, contoh kalau teman-teman pernah tahu kosakata 主人 artinya apa? Tuan rumah. Huruf Mandarinnya sama ya. 主人 itu artinya tuan rumah. Ya, terus kalau misalnya teman-teman apa namanya? Pernah nonton film yang dia tuh pakaiannya masih yang tradisional ya. Nah, dia bisa 主子. 主子 itu adalah tuan. Kayak maksudnya kan di film-film yang zaman dulu tuh ya apa ada namanya majikan, terus ada pelayannya atau pengikutnya. Nah, si tuannya atau majikannya disebut 主子. Cunya nada 3 sama ini 主要 utama, terus 主人 tuan rumah itu benar-benar untuk misalnya contoh kita pengen tahu nih tuan rumahnya siapa, sama 主子. Jadi teman-teman kalau nonton misalnya film yang ada maharaja, misalnya rajanya keluar sama pelayannya, si pelayannya pasti panggil si rajanya itu 主子 gitu ya, 主子 tuan majikan ya. Zaman sekarang mungkin jarang dipakai karena udah nggak pakai apa namanya apa zaman-zaman kuno gitu ya. Jadi panggilnya laupan gitu ya, bener ya bos. Ya kalau dulu tuh pakainya 主子 gitu. 主上 benar 主上 itu bisa maharaja. Ya, 主nya sama ya, artinya yang utama, penguasa, betul. 上nya kan atas, ya benar Yunita. Oke, kalau penasaran sama kepo sama nggak? Ya mirip lah ya. Mirip lah ya. Sekarang istilah kerennya kepo kali ya. Kalau dulu tuh namanya penasaran. Dan penasaran ini apa bahasa Indonesia yang apa boleh dipakai dalam tulisan kayaknya ya. Kalau kepo nggak boleh kali ya. Kepo tuh bahasa gaul mungkin. Tapi sinonim ya harusnya ya. Iya, mirip-mirip kepo. Kepo itu teman-teman tahu nggak asalnya dari mana? Ada yang tahu? Itu bahasa daerah kayaknya. Tapi jadi bahasa Indonesia. Kepo itu dari bahasa Hokkien. Oh, Taiwan juga sama ya, Cipo. Ya, bahasa Hokkien, betul. Iya, iya. Jadi kepo itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia yang sebenarnya ya. Penasaran. Iya, sama. Ya, betul. Ya, kepo. Oke, lanjut. 主要再来是di bawah nomor 6 ya. Ya, kepengen tahu, kepo, sama, betul, penasaran. Nomor 6, 概念. 概念 ini konsep, ya, konsep, 概念. Nomor 7, kita lihat dulu ada 成语, ya. 成语 itu adalah 4 huruf, ya. Biasanya kita bilang peribahasa, tapi dalam bahasa Mandarin yang bentuknya 4 huruf itu dinamakan 成语. Nah, ada satu peribahasa yang bunyinya 谓语
Chomo. Nah, chomo dijelaskan lagi di nomor 8 yaitu siap sedia. Ini memang satu frase, teman-teman. Chomo. Sedangkan teman-teman lihat ke atas, wei sama yu. Wei itu artinya sebelum. Ya, sebelum. Yu itu adalah hujan. Jadi ini pas banget bahasa Indonesia juga punya ya, sedia payung sebelum hujan. Cuma memang chomo-nya apa namanya maksudnya nggak ada payung-payungnya, meo nggak ada. Wei itu sebelum hujan. Wei sebelum, yu hujan, chomo itu artinya siap sedia. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya. Jadi sebenarnya Wei Chomo ini kata-kata yang ada dalam sebuah puisi yang agak panjang, sajak ya, sajak yang agak panjang yang dikirimkan oleh seorang em, apa namanya menteri. Kita bilangnya menteri aja ya, menteri yang apa namanya diungsikan oleh rajanya karena ada yang bikin apa namanya perselisih pahaman. Jadi ada yang bikin gosip bahwa menteri ini nggak benar segala macam. Akhirnya raja itu ngirimin dia ke daerah lain gitu ya, kayak ya dikucilkan ya, kayak zaman-zaman dulu kan gitu ya. Mereka tuh kalau yang ibaratnya nggak disenengin ya udah diasingkan ya, diasingkan di satu daerah. Nah, tapi si pejabat ini gitu ya, apa namanya, pejabat ini itu dia itu tidak berputus asa, dia tetap sayang sama rajanya, sama rakyatnya. Nah, akhirnya dia tahu bahwa yang memfitnah dia itu apa namanya, mau merebut tahtanya si raja. Ya, akhirnya dia tulislah sajak itu ke si apa namanya si rajanya, tapi dengan apa perumpamaan. Jadi dia sebenarnya bukan puisi yang kayak kita pelajari 4 huruf atau 5 huruf, bukan. Dia kayak semacam surat, tapi di dalam surat itu, jadi gini loh, orang zaman dulu itu dia nggak bisa yang kayak si A mau memberontak gitu, nggak bisa. Mereka itu ngomongnya kata di dalam kata. Jadi intisari dari sajak itu, surat itu adalah bilang bahwa eh sebelum hujan sebaiknya memperbaiki jendela-jendela rumah yang rusak gitu. Jadi bunyi dari sajaknya itu dia adalah apa bahasa Mandarin kuno ya. Heeh. Iya, jadi bahasa Mandarin kuno yang maksudnya zaman sekarang itu kita mungkin nggak pelajari lagi sajaknya, tapi kita ambil 4 huruf ini. 4 huruf ini ada di dalam sajak, tapi dia nggak berurutan. Nah, intinya adalah eh, apa ya kayak tersirat gitu ya di dalam surat bahwa sebelum hujan sebaiknya perbaiki jendela-jendela yang rusak. Nah, namanya orang zaman itu, kalau kita kan bingung ya, jujur kita terima surat kayak gitu, hah maksudnya apa ya? Kan nggak nyambung gitu. Tapi orang zaman dulu tuh ya karena mereka namanya satu frekuensi ya, sama gitu cara ngomong itu. Hua zhong you hua, kalau kita bilang hua itu artinya kata-kata. Di dalam kata-kata ada kata-kata gitu ya. Jadi si rajanya begitu terima, ya dia pinter ya. Dia langsung paham. Oh, ini berarti ada bahaya ya. Ada pemberontak dalam gitu. Nah, akhirnya kan dia menyelidiki dan ketahuan lah ya, ketahuan. Nah, akhir dari cerita adalah lewat sajak itu gitu ya. Akhirnya si raja tahu ada yang mau berontak, dia panggil balik yang tadi menteri yang diasingkan itu kembali dan akhirnya bisa dimusnahkan yang pemberontaknya. Jadi negaranya tetap aman. Nah, karena itulah, maksudnya kayak kita zaman sekarang bahasa Mandarinnya kan yang praktis ya, bukan yang pelajari sajak kuno gitu ya, udah nggak ada. Nah, yang diambil itu ada 4 huruf ini, wei yu chou mo, wei yu chou mo, yang artinya sedia payung yuk sebelum hujan. Saya rasa teman-teman setuju sama apa peribahasa ini ya, mau hal apapun kita perlu persiapan sebelum hal itu tiba. Bukan khawatir, tapi memang antisipasi. Ya, apa yang kita bisa lakukan, the best yang bisa kita lakukan, itu maksudnya ya. Jadi bukan maksudnya diajak, aduh khawatir ya, nanti misalnya tahun 2028 akan terjadi apa. Push, bukan, bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya adalah, oke, kira-kira akan begini kira-kira ya. Nah, maka ya udah kita persiapkan dengan lakukan yang terbaik. Itu namanya wei yu chou mo. Ya, kayak kira-kira gitu ya, sedia payung sebelum hujan.
Seperti itu. Iya, nggak terang-terangan. Kalau sajaknya, saya mohon maaf gitu ya, ini cerita saya dapetin dari teman. Sajaknya dia juga bilang dia udah nggak tahu ya, cuman dia cerita maksudnya, "Kamu tahu nggak cerita Wei Yu Chou Nah, saya dapet cerita dari dia gitu ya. Nah, kalau mau dicariin boleh, tapi memang sajak kuno. Yang memang kita kalau apa ya, di bahasa Mandarin sehari-hari untuk percakapan udah nggak kepake. Tapi Wei Yu Chou kepake ya. Wei Yu Chou ini apa satu istilah yang kita bilang sehari-hari masih kepake, masih teman-teman pakai gitu ya. Nah, nomor 8, Chomo itu artinya siap sedia. Jadi sebelum hal yang terjadi, kita buatlah persiapan ya, Chomo. Begitu juga yang saya tahu ada sejenis burung ya. eh Mungkin teman-teman ada yang paham gitu ya. Nah, tapi ini juga saya dapat cerita bahwa burung ini hebat banget. Dia bikin sarangnya itu karena dia tahu hujan akan segera tiba. Jadi mungkin dia tahu, ah ini kayaknya mau masuk musim hujan ya. Saking hebatnya dia burung tapi dia bisa tahu. Ya itu yang maksud saya luar biasa ya. Nah, begitu dia tahu, ya dia bikin bikin apa sarangnya yang benar-benar bisa lindungi dia dari hujan. Jadi sarangnya itu ada atasnya, ada atapnya. Itu juga orang pakai gitu ya buat melambangkan yang namanya Wei Yu Chou Mo. Jadi kalau teman-teman bisa cari, Wei Yu Chou Mo, kok ada yang ceritanya yang tadi, ada yang ceritanya yang burung itu sama. Jadi mereka tuh perumpamaan bahwa eh, cara orang untuk mengantisipasi resiko yang ada dengan membuat persiapan-persiapan yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, 再来是基本 tuh basic ya. 基本汉语 berarti bahasa Mandarin basic ya. Ya teman-teman di sini menurut saya sudah tidak basic. Ya, jadi teman-teman perlu pede ya. Saya sangat pengen mendorong bahwa teman-teman itu perlu yakin bahwa apa level bahasa Mandarinnya teman-teman itu udah nggak basic. Untuk baca pronunciation sih sebenarnya udah oke banget ya, udah oke, tinggal dibiasakan, dilatih lagi. Yang pasti teman-teman perlu beralih ke Hanzi. Tetap harus ya, pelan-pelan. Cari cara gitu ya, beralih ke Hanzi untuk ningkatin level ya. Dan ibaratnya tuh basic yang kita kayak naik gunung tuh udah di basic udah selesai. Nah, teman-teman mesti naik lagi gitu ya. Terutama teman-teman yang mungkin belum mengenal Hanzi, itu naik level ke mengenal Hanzi dan yang pasti berbicara ya, ngomong biar bisa ngomong. Oke, 基本 tadi ada pertanyaan yang masuk. 基本和基础什么区别？基本 tuh basic, 基础 juga basic.基础汉语itu juga bisa basic bahasa Mandarin. Tapi mereka ada perbedaan ya. 基础 itu bisa jadi pondasi. Jadi, 基本 sama 基础 sama-sama basic. Tapi si 基础 yang Ibu Suryani tanyain ya, ini tulisannya ya, 基础. Ini bisa jadi pondasi gitu. Sedangkan cipen nggak bisa. Ya, jadi dia punya arti lain yang artinya pondasi. Mungkin teman-teman bilang basic pondasi bukan sama ya. Iya, tapi kalau kalimatnya menggunakan kata pondasi, kita nggak bisa translate dengan cipen yang ada cicu. Jadi contoh gini, oke, teman-teman tanya saya, 老师，我要学汉语，要从哪儿开始？要从最基本的开始，mesti mulai dari yang paling basic 基本，要从最基础的开始，mesti mulai dari yang paling basic. Dua-duanya boleh, itu basic. Nah, kalau pondasi gimana? 你要把基础打好. Saya tulisin kalimatnya ya. Kalimat yang sekarang saya ucapin tuh tidak bisa digantikan sama 基本. Saya paham. Artinya mirip-mirip, tapi penggunaannya yang nggak bisa sama gitu ya. Contoh, saya bilang, kan tadi saya bilang, oh mulainya dari basic. Oke, terus kalimat berikutnya saya bilang, ni yao di sini artinya harus ya. Ni yao ba ji chu. Teman-teman yang basic jangan bingung, ini bagi teman-teman yang sudah banyak mengenal kosakata, mereka kayak Ibu Suryani, dia bertanya tentang
kok ini dua-duanya sama-sama artinya basic. Tapi apakah mereka ada perbedaan gitu maksudnya ya? Nah, 你要把基础打好。Ta-nya adalah ta ini, hao-nya adalah hao yang tadi saya bilang baik. Terus ni-nya biasa ya subjek. Pa-nya adalah partikel yang kita pelajari. Masih ingat? Pa yang ini, partikel. Ya. Terus ji-nya sama kayak jiben de ji, terus chu. Di sini jichu. Sorry ya, saya kotakin ya. Ini tidak bisa digantikan dengan jiben. Kalau saya mau bilang bedanya apa, di sini dia fungsinya sebagai pondasi. Jadi tadi kan saya bilang kalau mau mulai belajar bahasa Mandarin harus mulai dari paling basic. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ya. 然后呢，你要把基础打好。Kamu mesti membuat pondasi dengan baik. Pondasi dengan baik itu artinya kalau mau mulai belajar bahasa Mandarin, yang paling basic, yang paling pondasi adalah 学汉语拼音. Itu paling basic. Kalau enggak, teman-teman muter bolak-balik lagi ke pinyin, bolak-balik lagi ke pronunciation, ya, nggak selesai-selesai. Itu maksudnya, ya. 你要把基础打好. Begitu juga bangun rumah, kita butuh pondasi yang baik, gitu. Kayak gitu ya Bu Suryani. Butuh banyak latihan juga. Oh, di sini dia pakai jicu. Terus di sini dia boleh pakai jiben sama jicu. Ya, kayak gitu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, kita lanjut. Jiben. Tadi udah. Cuanyi. Cuanyi itu artinya mengalihkan. Ya, cuan itu putar. I itu bergeser. Cuan. Jadi udah puter, terus digeser. Jadi mengalihkan perhatian boleh ya. Mungkin teman-teman paham mengalihkan topik ya. 转移话题. Apa itu 转移话题? 转移话题. Ini saya hapus dulu ya. Oke, 不客气, Bu Suryani. Ini saya hapus ya. Oke. 转移话题是什么? 话题 itu adalah topik. 话题 topik. Topik pembicaraan maksudnya ya. Jadi ada orang kan saya kelebihan ayat. Ada orang misalnya dia udah nggak pengen bahas topik itu, dia mengalihkan pembicaraan, pernah? Nah, itu namanya 转移话题. Hua ini 说话的话, ti itu adalah 题目的题 ya. Jadi 转移话题 itu artinya mengalihkan topik atau pembicaraan. 转移话题. 转移注意力 artinya apa? 转移注意力. 注意力 itu adalah fokus. Mengalihkan fokus. 注意. 注意 itu perhatian. Masih ingat kalau ke bandara ada pengumuman 请注意, ada? Nah, itu dari situ. 注意力. Li itu adalah tenaga. Nah, 注意力 itu artinya fokus, attention ya. 注意力. Li itu tenaga. Boleh dicatat ya. 注意. 注意力 ya. Ya benar, 请注意. 注意, memperhatikan. Tapi kalau ditambah li ini artinya tenaga. Jadi fokus. Ya, 转移注意力, mengalihkan fokus. Silakan dicatat dulu, di screenshot dulu. 你要把基础打好 artinya kamu mesti membangun pondasi dengan baik. Kamu mesti membangun. Di sini tanya kita bilang bangun. Bangun pondasi dengan baik. Makanya orang yang bangun rumah itu 我们说打地基. Tiji itu pondasi yang ke bawah, ke dalam tanah itu harus dalam banget kalau bangunannya tinggi. Saya nggak paham bangunan, tapi saya pernah dengar misal bangun 2 lantai sama bangun 5 lantai itu pondasi ke bawahnya beda. Benar ya, teman-teman ya? Nah, itu namanya ta, tiji pakai ta ini. Kata kerjanya pakai ta. Jadi kalau teman-teman bergerak di bidang konstruksi, bangun pondasi, bahasa Mandarinnya, pondasi yang sebenarnya ya, itu namanya ta, tiji. Kalau ini pondasi dalam arti basic, tanda kutip. Tapi kalau pondasi yang benaran bangunan, itu namanya ta, tiji. Ta-nya kata kerjanya.
bikin pondasi ke dalam. Ya, oke. Cuani udah. Kita lanjut lagi ke Cuani udah. Fengxian. Fengxian itu adalah resiko. Fengxian ini juga satu apa namanya? Satu frase gitu ya. Fengxian itu adalah resiko. Fengxian. Feng angin mungkin ya karena angin itu bisa apa meniupkan banyak hal gitu kali ya. Jadi makanya orang dulu itu mengambil kosakata ini jadi namanya resiko ya. Feng xian, xian itu bahaya. Xiannya artinya bahaya. Angin dan bahaya jadi resiko gitu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh analoginya, oh iya karena angin bisa angin topan bisa menerbangkan sesuatu jadi hilang. Nah, makanya dia disebut sebagai resiko. Oke, 再来是经济，经济 itu ekonomi ya. Teman-teman mungkin udah dapat dari kosakata sebelumnya. 经济 ekonomi. Kalau yang belajar ekonomi, 我们说经济学，学习的学 ya. Jadi 经济学 jurusan ekonomi ya, 经济系 jurusan ekonomi. 再来是疾病，疾病 ini adalah penyakit. Satu frase juga ya. Kalau 老师病 saja boleh nggak? Boleh. Cuman dia lengkapnya adalah 疾病. Yang lebih sering dipakai adalah 病, benar? 生病. Terus 看病. Apa itu 看病? 生病 kan sakit. Kalau 看病 呢? 看 sama 病 ini artinya apa? Artinya berobat ke dokter. Kan sama 病. Betul, periksa. Periksa itu maksudnya berobat ke dokter ya. 看病. 再来是比如 betul cari dokter atau berobat ke dokter atau periksa ya. Kan. Kannya kan yang mana loh? Kan yang lihat. Kan. Cari dokter mungkin teman-teman lebih gampang ya. Maksudnya artinya ya, cari dokter, berobat ke dokter, handping. 再来是比如itu adalah contoh. Ya, jadi kalau teman-teman lagi bilang satu kalimat terus mau bilang contohnya gini, 比如说 ya biasanya tambahin 说 berkata. 比如说这个gitu ya. Ini gitu ya. 比如说 再来是事故，事故 itu adalah kecelakaan. 事故. Teman-teman, kalau dibalik dengan huruf Mandarin yang persis sama, 故事，故事 itu adalah cerita. Jadi jangan terbalik ya. Artinya langsung beda jauh. Iya, cerita, betul. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama ya, bukan maksudnya oh ini nadanya sama, pronunciation-nya sama, lalu tinggal putarin. 不是 Yang tadi saya bilang, oh ini bisa dipakai lagi di sini, terus artinya sama atau segala macam, itu huruf Mandarinnya sama. Makanya saya bilang basic sekali itu setelah pronunciation teman-teman perlu banget untuk ke Hanzi. 事故 sama 意外 itu sama, sinonim ya. Pertanyaan sama ya, Ibu Suryani dan Ibu Yunita itu sama ya. Jadi sinonim bisa langsung digantikan. 意外和事故，意外。好，再来是事故 udah kecelakaan. Kalau 故事 cerita ya. 造成 itu mengakibatkan. Buku cerita, coba kita bantu Bu Meiska artikan. Oke, buku cerita apa teman-teman? Tadi kan cerita 故事 ya, 故事 buku 书 betul. Jadi adalah 故事书 buku cerita. 书 itu buku. Iya, betul. 故事书 buku cerita. 你喜欢故事书吗？哦，太喜欢了 gitu ya. 不客气，Bu Meiska. Sangat-sangat suka. 太喜欢了啊。故事书。再来是造成物的呀 mengakibatkan. 造成 损失. Di bab ini juga banyak kosakata yang spesifik. Ya, mungkin di sehari-hari itu jarang kepake, tapi nggak apa-apa buat pengetahuannya teman-teman ya, karena kayak sehari-hari kan kita jarang bilang 造成 gitu ya, mengakibatkan bla bla bla, jarang. Biasanya kalimat-kalimat di berita atau teman-teman bikin artikel yang formal itu kepake ya. 造成
Sunshi itu adalah kerugian. Kalau kita bilang kerugian di apa aja, iya di apa aja. Mau berbisnis, mau apapun, ya. Contoh apa? Kecelakaan dalam arti kecelakaan mobil ada juga kerugiannya kan ya. Misal mobilnya jadi rusak segala macam itu namanya kerugian. Jadi kerugian untuk segala aspek. Sunshi. 再来是 ingkai. Nah, kalau ingkai ini harusnya familiar ya, teman-teman sudah pernah tahu ingkai itu seharusnya. Biasanya ingkai disingkat dengan apa, teman-teman? Kan ada huruf-huruf tertentu itu berdua, tapi kalau disingkat pun dia artinya sama, betul. Kai, diambil belakangnya. Tapi nggak selalu yang diambil belakang ya, teman-teman ya. Enggak. Jadi teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Ingkai atau kai. Nanti kalau misalnya di kalimat tuh ada kai, teman-teman tahu, oh ini pasti ingkai de kai yang disingkat ya, kai. 再来是策划. 策划 adalah mengatur atau membuat rencana, membuat strategi, itu namanya 策划. 再来是层次. 层次 itu adalah level atau tingkatan. 层次. 层次不同, level atau tingkatannya tidak sama. Apa itu 不同? Tidak sama. 层次. Ceng ini, kalau ce mungkin teman-teman tahu, 1 kali, 1次, 2 kali, 2次. Tapi kalau ceng, teman-teman pernah tahu? Ceng itu adalah bisa artinya lantai. Contoh, apartemen kan banyak lantai ya. 老师你住几层? 老师 tinggal di lantai berapa gitu ya. Nah, itu saya misalnya jawab, oh 22层. 22层, berarti lantai 22. Ya, lantai 22. Bisa lapis, bisa lantai. Di sini lebih ke lantai ya. Kalau lapis tuh misalnya teman-teman baru habis makan banyak mungkin ya. 千层高. 千层. Cengnya sama huruf Mandarinnya. Ceng terus kau. Kaunya nggak cukup saya tulis di bawah ya. 千 itu artinya ribuan. Ceng layer. Kau ini kue. Kue ribuan layer. Ya, lapis legit. Gitu ya. Ceng. 再来是 sebentar. Ada pertanyaan? Ini silakan dicatat dulu. Putong. Oh, Bu Yovita, putong itu pakai T, bukan pakai D. Putong itu artinya tidak sama. Oh, Ibu tanya ya, sama pu yang gitu ya. Sama sinonim. Pu yang. Mereka sama, tinggal mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Pu yang ya. Nah, putong, pu yang itu sama. Artinya tidak sama. Tidak sama. Putong, pu yang. Dua-duanya sinonim. Boleh dipakai. Mana yang teman-teman lebih oke ya, karena mereka sinonim. Oke, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya. 老师，层次和水平一样吗？不一样. Jadi gini, 层次itu bisa, maksudnya level apa? Kita bilang level dalam arti jabatan, 层次. Terus kedalaman sesuatu hal. Kan misalnya contoh ada masalah itu ada berlayer-layer, itu pakai 层次. Terus apa lagi? Hal-hal yang lain yang lebih umum itu biasa pakai 层次, layer. Mungkin teman-teman di bidang kerja itu ada layer-layer. 我们说层次. Terus kadang jabatan. Misalnya contoh, oh, 我们这一层和他们那一层不同, 层次不同. Misalnya contoh levelnya supervisor sama levelnya direktur ya pasti beda, 层次. Ya, jadi kadang-kadang 层次itu kita ya saling menghormati kan. Nah, itu 层次. Tapi kalau misalnya 水平, dia lebih sempit. Benar, dia artinya level, tapi level kemampuan. Itu namanya 水平. Jadi kalau 水平 itu dia lebih spesifik hanya untuk level sebuah kemampuan berbahasa. Sebuah kemampuan matematika, mungkin teman-teman ada yang pintar banget matematika, terus level kemampuan yang tertentu, lebih ke level kemampuan skill. Contoh accounting. Jadi accounting kan ada akuntan yang mungkin jam terbangnya juga udah bagus,
terus pendidikannya mungkin sampai kemana-mana gitu ya. Jadi memang level kemampuannya beda. 我们说水平不一样. Itu boleh. Jadi Yunita kalau mau bedain adalah yaitu ya, 水平 adalah level kemampuan sesuatu. Contoh ya, 汉语水平考试 untuk mengingat ya. Oh, HSK semacam TOEFL. Jadi dibuktikan dengan angka sertifikasi. Tapi kalau 层次 enggak, 层次 dia umum banget ya. Contoh 层次 yang saya pakai nanti itu adalah level di asuransi. Level asuransi kan bukan level kemampuan, tapi macam sebenarnya. Jadi level asuransi kalau yang teman-teman tahu basic kita ada 3, jadi 3 layer. Nah itu namanya 层次 gitu ya. Terus kayak tadi hal atau masalah pun ada levelnya. Ini level ininya beda gitu ya. Kayak gitu. Level pentingnya beda. Ya, 不客气. Ya, ya memang sama-sama artinya level, tapi penggunaannya ya. Ini tadi 层 udah, 不同 udah, kita lanjut lagi tadi 层次 udah ya. Oh, 氛围 dibagi menjadi. 分 itu artinya bagi. Masih ingat 分享? Apa itu 分享? 分享 itu artinya sharing. Nah, 分-nya sama, 分 bagi. 老师可以分给我吗? 分 bagi ya. 分给他, 分 berbagi. 分为 itu artinya menjadi ya. Masih ingat gak? Misalnya, 老师我要成为医生. Saya mau menjadi seorang dokter. 成为 nya itu artinya menjadi ya. Nah, makanya dibagi menjadi gitu ya. 分为. Misalnya contoh, 我们班呢分为3个层次. Kelas kita gitu ya, kelas kami dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatannya balik lagi mungkin kriterianya. Misalnya contoh yang sudah belajar 2 tahun, yang sudah belajar setahun, yang sudah belajar 3 bulan. Sudah pasti beda, bener ya? Kayak teman-teman yang bacain pinyin, saya tahu ya orang yang sudah dari gelombang pertama, ya mungkin dari segi nama gitu ya. Terus dari segi selain segi nama, segi cara baca, segi teknikal membaca itu ketahuan, ya kan? Itu maksudnya level. Jadi 分为3个层次 gitu ya, bagi 3 level. Begitu juga kalau misalnya sekarang saya mau tanya, teman-teman ke tempat les, terus dia bilang gini, di tempat les ini kita basic itu ada 3 level atau 3 tingkatan. Nah kalau gitu mereka akan bilangnya apa? Tadi kan Yunita nanya 层次 sama 水平, benar gak? Kalau menurut teman-teman dia akan pakai yang mana? Betul, pakai 层次. 谢谢. Udah paham ya? Jadi 层次itu lebih umum. Kalau 水平 tadi ingatnya Hanyu 水平考试 HSK. Dia perlu dibuktikan dengan sertifikasi. Itu namanya 水平 gitu. Atau level kemampuan berbahasa. 水平 Hanyu 水平 gitu ya. Jadi teman-teman boleh ambil itu sebagai patokan. 好，再来是分为 udah 医疗险 医疗 itu adalah kesehatan ya. 医疗险 itu adalah dari 保险. 保险 istilahnya udah dapat belum? Harusnya udah ya. Makanya udah ada kosakata ini. Nah, ini sebenarnya dari xiannya dari 保险. Apa itu 保险? Asuransi. Nah, cuman karena dia ada tambahin kesehatan, dia cuman ngambil 1 huruf aja xian ya, 医疗险. Kemudian 重疾险. 重 ini artinya apa, teman-teman? Berat ya, 重 berat. Nah, ji tadi dari sini nomor 13 masih ingat, jiping itu adalah penyakit ya. 重疾险 asuransi santunan kritis. Asuransi sakit yang berat kalau teman-teman artikan langsung. Nah, jadi kesehatan tuh biasanya dipakai di rumah sakit, kasih kartu ya. Teman-teman harusnya familiar. Ya, banyak sekali asuransi swasta, asuransi kita bilang nasional ya, secara negara juga ada. Itu namanya asuransi kesehatan. Kita ke rumah sakit kasih kartu karena berobat. Ya, berobatnya ke rumah sakit. Nah, tapi kalau asuransi santunan kritis, cairnya dikasihnya uang tunai kalau nasabah terkena kondisi kritis. Itu bedanya di situ. Nah, terus kemudian
Shou xian, shou. Teman-teman lihat, shou. Shou ini adalah jiwa, usia. Sorry, jiwa atau usia. Kenapa saya bilang usia? Teman-teman pernah lihat nggak yang sudah lumayan berumur, mungkin sudah 80, 70 ya. Itu biasanya bahasa Mandarinnya, tulisan huruf Mandarinnya biasanya bilang ta shou. Ada tanya ta besar. Shou-nya adalah usia. Pernah lihat nggak? Bahkan kue-kue makanan yang merah-merahnya itu ada tulisannya gitu ya. Jadi ta shou itu artinya panjang umur. Jadi show ini adalah kata yang bagus sebenarnya, melambangkan seseorang tuh panjang umur, ya. Nah, show ini dipakai lagi di istilah asuransi yang artinya show xian. Betul, chang shou itu adalah panjang umur, ya. Nah, terus Yunita ada bilang chang shou mian. Pernah dengar chang shou mian itu adalah mie panjang umur. Jadi show sendiri artinya bagus ya, teman-teman ya. Sebenarnya melambangkan panjang umur. Ini saya hapus ya. Nah, ini mie ulang tahun. Ya, jadi teman-teman kalau lagi ulang tahun silakan ya makan mie ya. Karena doanya supaya panjang umur ya. Chang shou, shou-nya yang ini, shou. Makanya bisa contoh teman-teman punya orang tua lagi mau ulang tahun yang ke-80. Maka kita udah nggak bilang 80岁生日, enggak. Tapi kita bilang 80岁大寿, 80大寿. Usia 80, terus kita bilang ulang tahun besar panjang umur. Jadi di usia-usia kayak 70, 80, begitu orang tersebut bisa merayakan ulang tahun, biasa kita bilang, 老师今天是我妈妈70大寿. 70, 70, 大寿. Kita bilang 大寿, nggak bilang 生日. Ya, jadi teman-teman merasa nggak? Oh iya ya, esensinya beda ya. Karena kalau udah 70, udah 80, kita doain atau memang dia itu panjang umur banget ya, bersyukur banget gitu. Makanya bilangnya 大寿. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ngadain ulang tahun, terus ada istilah bahasa Mandarinnya, silakan dipakai istilah 大寿. Kalau kayak kita yang masih muda gitu ya, kita pakai 生日 gitu ya, beda istilah. Ulta makan miso sama telur, Laoshi. Iya, betul. Ya, berarti tradisinya masih sama ya, miso sama telur. Ya, betul. Itu salah satu tradisi yang memang dari zaman nenek moyang kita gitu ya. Miso supaya panjang umur ya sama telur. Udah pasti ya, itu basic. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau naikin ke atas ya. Oke, ini sudah. Kalau udah, kita lanjut lagi. Shouxian. Jadi asuransi jiwa. Enggak, hari ini saya lagi jelasin bahasa Mandarin ya. Terus teman-teman tahu nggak yang terlintas di saya kan saya jelasin esensi huruf Mandarinnya ya. Shou, panjang umur. Nah, saya berasal dari masyarakat dan juga keluarga yang sebenarnya anti asuransi. Nah, dulu itu masyarakat kita sangat pantang ya sangat nggak suka gitu ya sama yang namanya istilah asuransi jiwa karena katanya nyumpah-numpahin gitu ya. Nah, tapi hari ini ketika saya jelasin teman-teman dari esensi maksudnya huruf Mandarin ya sebenarnya didoainnya panjang umur ya. Shouxian, asuransi panjang usia gitu ya. Bukan didoakan pendek umurnya, bukan ya. Jadi sebenarnya dia positif ya. Oke ya. Jadi dari bahasa Mandarinnya aja positif ya. Shou, panjang umur ya. Oke, 再来是初次. 初次 itu adalah pertama kali. 初次. Kali pertama kita bilang 初次. 这是我初次参加老师的班. Misalnya contoh ada teman-teman di Zoom yang bilang, Laoshi ini kali pertama saya ikut kelasnya Laoshi. Benar-benar perdana, ya perdana kita bilang ya. Nah, maka teman-teman boleh translate si perdananya jadi 初次. 老师，这是我初次参加老师的班，请多多指教，请多多指教。等下
tolong bantu ya diarahin gitu ya. Jadi dia bilang, oh saya baru pertama kali nih ikut kelasnya Lao Shi, boleh tolong kasih pengarahan ya, kasih petunjuk ya, 初次. Kalau misalnya teman-teman yang baru lulus kuliah, belum pernah kerja sama sekali, terus akhirnya dapat kerjaan, masuklah ke kantor. Maka teman-teman boleh bilang ya, misalnya contoh ketemu teman satu kantornya gitu ya, boleh bilang, 您好，这是我什么? Ayo silakan bantu saya lengkapi. 您好，Halo，这是我 bla 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 上班。Ya, 这是我初次上班. Berarti ketika orang mendengar, oh, 初次上班, berarti kamu sama sekali belum pernah kerja sebelumnya. Itu maksudnya. Ya, jadi apa namanya? Kita bilang dia tuh nggak ya memberitahu ke temannya bahwa iya nih pertama kali kerja ya, 初次. Ya, 第一次 boleh Pak Amin ya, 第一次. Tapi 次-nya pakai yang ini Pak, spellingnya CI. 第一次 ya, CI nggak pakai H ya, 第一次. Ada pertanyaan dari oh buru-buru ya, oke nggak apa-apa ya, jadi tidak pakai H. Ada pertanyaan dari Bu Anissa, 老师第一次 sama 初次 apakah sama? Sama ya, 第一次 sama 初次. Cuman gini, karena mereka sinonim, jadi teman-teman kalau lagi ngomong boleh pakai 初次, boleh pakai 第一次, kosakatanya jadi kaya gitu ya, boleh Bu Anissa, itu sinonim. Oke, sama. 再来是根据，根据 itu artinya berdasarkan. 根据 berdasarkan ya. Ini memang satu frase, 根据. 不过 tetapi. Nah, saya mau tanya, 不过 ini sinonim sama apa? 不过. Ayo, sambil mereview kembali kosakata. 可是, betul, 可是. Ini saya hapus ya, biar saya bisa tulis di sampingnya ya. Tetapi terus ada 可是 ada buku masih ada? Iya ada 但是 谢谢 ya. Ada teman-teman yang sudah bantu tulis, saya nggak sebutin nama ya biar cepat ya. 但是 很好 谢谢. Wah hebat ya udah dicatat terus dihafalin ya. 但是可是不过 ya. 再来是 kita lanjut berikutnya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Lilian. Kalau 初次 sama karyawan magang sama nggak, Laushe? Apa bedanya? Oh enggak, 初次 ini pertama kali. Kalau karyawan magang, oh maksudnya pertama kali kerja. Tinggal belakangnya gitu. Kalau magang tuh 实习. Jadi kalau misal pertama kali sebagai karyawan magang, mendingan di belakangnya itu pakai magang, bukan kerja. Kan magang sama kerja beda ya. 初次 ini pertama kali, tinggal pertama kali magang, pertama kali kerja gitu ya. Kalau pertama kali sebentar, kok hilang? Oh ya, oke. Nah, jadi kalau pertama kali kerja ya 初次上班. Kalau magang 实习. Istilah magang itu adalah 实习. Makanya anak-anak magang itu namanya 实习生. Enggak. 实习 magang. Orangnya disebut 实习生. Shengnya apa sheng? 学生的生. Karena mereka masih belajar ya. 实习生 itu artinya pegawai magang. Ya, mungkin bahasa Indonesia kita bilang gitu ya, pegawai magang. Orangnya ditambahin sheng, 实习. 实 itu adalah real. 习 itu adalah 学习的习. Jadi mereka tuh udah belajar, sekarang mempraktekkan realnya gitu ya. Nah, makanya saya bilang ada 实 itu adalah real, kenyataan ya, 实习. Nah, tinggal Ibu Lilian tambahin 初次实习请多多指教. Tolong kasih petunjuk ya. Nah, 初次itu pertama kali, tinggal padanin kata kerjanya gitu ya. Oke. 实习 udah, 实习生 udah, 再来是 ini udah semua, udah kejawab ya. Ibu Suryani, 氛围 和分成 sama nggak? Oh, sama. 氛围 menjadi, 成 juga menjadi. Karena mereka ada 成为 dipisah gitu ya. Sama, Bu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Ini udah beres. Sushi udah. Pertama kali udah. Buku juga udah. Oke, kita lanjut ke 28. Keren. Keren itu adalah masing-masing pribadi orang ya. Keren. Per pribadi, per individual. Itu namanya keren. Ya, keren. Ke 是一个的个 satu, 人 是 orang ya. Jadi keren digabung jadinya pribadi orang ya. Eh, pribadi masing-masing jadi secara kita bilang masing-masing berbeda ya. Oke. 再来是咨询. Nah, 咨询 ini sebenarnya kalau teman-teman tanya saya, Laoshi boleh nggak sih artinya 问? Maksudnya sinonim sama 问? Boleh, boleh. Cuman teman-teman, 咨询 itu dia adalah bahasa formal. Kalau 问 itu maksudnya gini, bahasa sehari-hari. Nah, 咨询 dipakainya di flyer, terus di tempelan-tempelan pengumuman ya. Misalnya teman-teman ketemu 咨询电话. 咨询电话. Jadi misalnya contoh ada flyer, ada iklan, terus di bawahnya dia nggak akan tulisin 问, nggak. 问 itu kata tanya. Tapi kalau 咨询 tuh dia maksudnya kata-kata formal yang dipakai gitu ya. 咨询电话, di situ dia akan ada tulisan 4 huruf ini artinya apa? Kontak. Jadi cara kontak gitu ya. 咨询电话. Jadi 咨询 dipakainya di situ. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman dalam konteks yang formal, maka teman-teman bisa bilang, 您可以咨询我们公司. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang kita pakai ketika kerja, berhubungan dan berhubungan atau kontak atau komunikasi dengan klien. Contoh ke pelanggan, teman-teman sebagai misalnya reception depan gitu ya atau marketingnya, teman-teman bisa bilang, oke, 您好 gitu ya. Misalnya contoh ini pelanggannya kita bilang, 您可以咨询我们公司. Anda boleh bertanya ke perusahaan kami, 咨询. 您可以问我们公司 boleh nggak, Laoshi? Boleh, tapi orang merasa, sorry, maksudnya level bahasa Mandarinnya berarti ketahuan gitu. Ya, jadi memang beda. Makanya saya bilang ini kosakata sehari-hari jarang. Tapi kalau teman-teman benar-benar kerja, kepake bahasa Mandarin, kepake banget. Ya, kepake, oh ternyata harus ngomongnya gitu ya. Ya, kalau formal. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, apalagi yang hubungan keluar gitu ya, kayak public relationnya si perusahaan, teman-teman harus ngomong pakai bahasa yang lebih formal ya. Jadi bahasa level bahasa Mandarinnya perlu lebih advance gitu. Oke, 咨询. 再来是专业. 专业 itu adalah profesional ya. Jadi teman-teman pasti tahu oh cuan itu artinya fokus. Terus ye itu adalah bidang ya. Jadi fokus dalam satu bidang itu nama profesional. Oke, 咨询电话 betul, kontak. Jadi kayak contact person. Kita bilang contact person siapa misalnya Ibu Lina terus nomor telepon. Ya, 咨询电话. Jadi kita tahu oh ya kontaknya kemana nih. Tapi di situ ya mereka tuh tulisnya 咨询电话 supaya lebih formal ya. Oke, 再来是 tadi 专业 ya. 专业 itu profesional. Dia bisa sebagai apa namanya? Kata sifat gitu ya. 很专业. Misalnya 他很专业, dia sangat profesional ya. Sifat 他很好, 他很专业, 专业 profesional. Pertanyaan dari Ibu Anissa, 咨询 lebih ke agak sopan ya. Iya, sama formal Bu. Jadi yaitu konteks kerja, apalagi kerja kantoran, kita mau bilang mereka boleh kontak perusahaan kita, boleh bertanya gitu ya. Itu namanya 咨询. Betul, mencari tahu lebih dalam. 咨询. Lebih sopan. Kalau bilang lebih sopan takutnya merasa, wan nggak sopan ya Laoshi. Enggak. Lebih formal. 再来是顾问. 顾问 itu adalah konsultan. Ya, 顾问, konsultan. Konsultan itu bisa banyak bidang, tinggal teman-teman tambahin bidangnya gitu ya. 再来是百分之. 百分之 itu adalah 100% ya. 百分之10 berarti artinya apa? Sorry teman-teman. 百分之10 artinya apa?
10%, ya betul, 10% ya. 谢谢大家. Tinggal 百分之, habis itu tambahin belakangnya 10 atau 20 atau 30 ya teman-teman sudah banyak yang tahu ya. 再来是产品, 产品 ini produk. 用处 itu kegunaan atau fungsi. Biasanya teman-teman beli barang, terus ada apa namanya, ada petunjuk penggunaan gitu ya. Nah, 用处 gitu ya, 说明书. 说明书 itu adalah buku petunjuk. Teman-teman lihat ya, 说明书. 说 ngomong, 明 itu 明白, jelas. 书 buku. 说 mengatakan, saya nggak perlu tulis ya. Jadi buku petunjuk mereka gabungan dari 3 huruf ini gitu ya. 说明书. 说 mengatakan, 明白. 明白吗? Jelas, karena dia tujuannya si buku petunjuk untuk menjelaskan kepada orang yang beli, gitu kan? Nah, sama su buku, gitu ya. Jadi ketika kita beli sesuatu, kita pasti di dalamnya ada buku petunjuk ya. 说明书 ini buku petunjuk. 好，再来是对. Nah, kalau 对 ini basically teman-teman udah pada tahu ya. 对 itu tepat atau benar ya. 再来是找, yang tadi mencari. Kalau menemukan apa teman-teman tadi? 找到, betul ya. 找到. 再来是同意. 同意 itu adalah setuju. 同意. Kalau nggak setuju apa? Kalau nggak setuju, 不同意. 对，不同意. Saya nggak setuju ya, 不同意. 说法. Nah, 说法 ini adalah cara bicara pertama, tapi juga artinya cara pandang. Walaupun dia 说, tapi dia artinya cara pandang. Jadi, 你的说法. Berarti, jadi gini loh, dia ngomongin gitu ya, ngomongin berarti cara dia berbicara kan. Sebenarnya cara berbicara itu cerminan dari cara dia berpikir. Bener nggak teman-teman? Jadi dia berpikir dulu baru ngomong. Makanya si 说法 ini begitu orang bilang, oh, 我同意你的说法. Misalnya contoh Yunita lagi mengemukakan pendapatnya, terus saya bilang, 我同意你的说法. Berarti saya setuju sama cara pikir dia. Karena dia lagi ngomong, dia keluarin ide pikiran dia, gitu ya, 说法. 想法 boleh? 可以. 想法 itu sebenarnya cara pandang atau ide. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mujinya lebih ke ide, itu boleh 想法. 说法 itu dia ngomongin, lagi presentasi, lagi mungkin berargumen, kita setuju sama argumen dia, sama cara pandang dia. 我们可以说我同意你的说法. 我同意你的想法. Mirip, ini semua sinonim. Boleh pakai 想法, boleh pakai 说法. Betul, ide. Gitu ya, boleh pakai yang mana yang teman-teman merasa iya ya, saya lebih familiar pakai ini, boleh. Kalau ini sinonim ya, 说法, 想法. Tapi kalau dia sepanjang acara itu ngomong, maka teman-teman bilang, iya saya setuju ya, cara ngomong dia begini, kita perlu lakukan ini, itu kita bilang 说法 ya, kayak gitu. Kalau dia cuma ngungkapin idenya pendek aja gitu ya. Nah, kita bisa bilang, 刚才他的想法我也很同意, 想法. Tapi kalau dia lagi ngomong, 我们可以说他的说法, 我同意你的说法, cara kamu ngomong gitu. Padahal mungkin halnya sama, tapi ada orang pemaparannya kan bagus banget kan, analoginya bagus banget. Kita boleh bilang, 我同意你的说法. Dan dia memang pas lagi ngomong gitu ya. Jadi lihat kondisi ya teman-teman. Kalau dia lagi ngomong, silakan pakai 说法. Kalau dia udah ngomong, udah berlangsung tadi, terus teman-teman sekarang yang presentasi, teman-teman bisa bilang 想法 gitu ya. 刚才 Yunita 的想法我也很同意. Berarti Yunita tadi udah ngomong, tapi sekarang giliran saya. Saya bilang itu idenya Yunita gitu. Ya, sedikit cara penggunaannya gitu. 好。时间到了是吧？ Dan kita udah selesai juga kosakatanya. Nah, 我们下星期呢会来练习绘画 ya. Teman-teman silakan review kosakata di rumah. 我们下星期见。谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快。谢谢老师，班长。谢谢老师。